Halo sahabat, kenalin, ini adalah Bambang Mustari Sadino, atau lebih dikenal dengan Bob Sadino. Beliau lahir pada tanggal 9 Maret tahun 1933 di Tanjung Karang, Lampung. Sejatinya, pengusaha muslim ini lahir dari keluarga yang terbilang cukup bahkan berlebih. Betapa tidak, Bob yang hanya tamatan SMA mulai merantau ke Belanda, tepatnya pada usia 19 tahun. Kala itu, ia telah ditinggal sang ayah yang meninggal dunia. Berbekal warisan, Bob akhirnya menetap di negeri kincir angin dan mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan bernama Jakarta Liloid di kota Amsterdam. Kemudian, ia juga sempat dipindahkan ke Hamburg, Jerman. Bukan hanya mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan banyak uang, di Belanda, Bob Sadino juga menemukan wanita idamannya yang kemudian menjadi istrinya, yakni Sulami Sujud. Setelah mempersunting Sulami, ia pun memberanikan diri untuk melepas pekerjaannya di Belanda dan kembali ke tanah air. Modal yang dimiliki oleh Bob Sadino untuk menikahi Sulami adalah tekad. Saya enggak miskin, saya hanya memiskinkan diri, kata Bob Sadino. Kisah sukses Bob Sadino dalam merintis usaha pun akhirnya dimulai. Dengan bermodalkan 2 mobil mewah yang ia bawa dari Belanda, Bob akhirnya menjual kendaraan tersebut agar dapat dibelikan sebidang tanah di daerah Kemang, Jakarta Selatan. Keluar dari pekerjaan membuat dirinya harus memutar otak bagaimana agar dapat terus bertahan hidup. Setelah itu, tercetuslah ide untuk menyewakan 1 mobil tersisa dan ia sendiri yang menjadi supirnya. Uang yang dihasilkan dari penyewaan tersebut sebenarnya sudah cukup untuk membiayai hidupnya dan juga istrinya. Namun, sebuah masalah besar pun akhirnya tiba. Pada suatu ketika, Bob Sadino mengalami kecelakaan parah, sehingga satu-satunya mobil sebagai mata pencaharian pun rusak parah. Tak memiliki uang untuk memperbaikinya, Bob harus memutar otak kembali bagaimana caranya untuk dapat uang. Merasa mentok dan tidak memiliki ide, akhirnya Bob Sadino memutuskan untuk menjadi kuli batu. Ketika menjadi seorang kuli batu, Bob Sadino merasa dirinya telah gagal untuk menjadi seorang kepala keluarga. Karena dengan berpenghasilan yang sangat minim sekali, yaitu sebesar Rp100. Karena kondisi yang amat buruk plus kebutuhan yang meningkat drastis, Bob mengalami depresi yang cukup berat. Namun siapa sangka ketika sedang berada di zona tersebut, ia tetap berjuang demi membahagiakan keluarganya. Di tengah rasa depresi yang melanda, Bob Sadino akhirnya mendapatkan pencerahan. Kisah suksesnya membangun usaha berawal dari sebuah masukan dari seorang temannya yang bernama Sri Mulyono. Sri Mulyono Herlambang pada waktu itu ia menyarankan Bob untuk mencoba memelihara ayam. Pada awalnya, ayam digunakan agar Bob dapat melupakan semua kesulitan atau depresi yang dialaminya. Namun, lama-kelamaan Bob melihat jika ayam berpotensi dapat memberikannya penghasilan yang banyak. Bermula dari situ, ia mulai berbisnis sebagai seorang peternak ayam. Inspirasi usaha muncul secara tiba-tiba ketika dirinya tengah memperhatikan ayam.
Belajar dari sebuah filosofi ayam yang mampu bertahan hidup. Tentunya manusia harus bisa lebih giat dalam berusaha. Semenjak itu, Bob memilih untuk mulai berjualan telur ayam keliling. Selain menjadi peternak, ia dan istrinya mulai menjual satu persatu telur hasil produksi ayamnya sendiri. Tak pergi jauh, keduanya menjual telur tersebut di komplek perumahan sendiri karena tinggal di kawasan elit Kemang. Sangat mudah bagi mereka untuk menjual telur dalam jumlah yang banyak. Didasari dengan pengalaman terjun langsung ke lapangan, Bob Sadino bisa mengembangkan bisnisnya menjadi semakin besar. Bahkan, ia berhasil membuat sebuah supermarket yang kemudian dikenal sebagai nama Camp Chicks. Menurutnya, tidak perlu kebanyakan teori, sebab jika ingin maju, Anda harus terjun langsung ke lapangan, melihat bagusnya perkembangan telur miliknya. Berkat kemampuannya dalam berbahasa Inggris, ia akhirnya mendapatkan banyak pelanggan setia warga negara asing. Sejak saat itu, ia mengetahui jika target pasarnya terlalu sangat amat besar. Pada tahun 1970, Bob dapat membuat pasar swalayan pertamanya yang diberi nama Camp Chicks. Bagi masyarakat lokal, swalayan tersebut terasa sangat asing karena Bob memang menargetkan pasarnya adalah warga negara asing. Keberhasilan Camp Chicks kemudian diikuti dengan pembuatan Camp Food sebagai supermarket kedua milik Bob yang khusus menjual olahan daging dan juga sosis. 10 tahun berselang, Bob Sadino kembali membuat supermarket baru yang bernama Camp Farm. Berbeda dari sebelumnya, kali ini dia membuat pusat penjualan sayur terbesar di daerah Semarang. Tujuannya terbilang mulia, yakni agar dapat bekerja sama dengan petani lokal yang ingin mengembangkan usahanya. Bob Sadino juga bisa dibilang sebagai pionir dalam memperkenalkan sistem tanam hidroponik yang memanfaatkan tempat seadanya. Dalam sebuah kesempatan, ia pernah menjawab alasan kenapa suka berpakaian seperti itu. Mending mana saya menggunakan celana pendek tapi menggunakan uang sendiri atau memakai celana panjang tetapi hasil makan uang rakyat, kata Bob Sadino, karena ia selalu memakai celana pendek dan baju yang sederhana. Itulah yang menjadi ciri khas dari Bob Sadino. Sebuah motivasi dari Bob Sadino adalah kelemahan banyak orang adalah terlalu lama mengambil action karena mereka berpikir mengenai konsep dan hal lainnya. Bob Sadino.